Shalom Bapak Ibu, senang sekali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terbaik. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya atau bagi para rasul pada waktu itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, di Kisah 2 kita melihat bahwa momentum kuasa Roh Kudus sedang dicurahkan, saudara-saudara. Di dalam Kisah 2 ayat 2 berkata, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin, dan dikatakan seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus dilambangkan seperti angin pada waktu itu. Dan ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, seperti api yang menghanguskan, saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama juga kita melihat bahwa Allah memperkenalkan dirinya seperti api. Musa bertemu dengan Tuhan di semak duri yang tidak terbakar. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika bait suci Salomo didirikan, ditakdiskan, maka api Tuhan yang kudus itu hadir di situ. Nah, siapapun yang berjumpa dengan api Tuhan, mereka akan mengalami pembaruan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang dialami di dalam Kisah Rasul pasal 2. Seperti yang dijanjikan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Bapak Ibu, murid-murid mulai bangkit pada waktu itu. Mereka mulai berani memberitakan Injil Tuhan. Sebelumnya mereka mengalami ketakutan, dan sebagai murid mereka mengalami perjalanan. Mereka mengalami goncangan ketika guru yang mereka ikuti, saudara-saudara, harus mati disalibkan. Dan mereka mendengar Yesus bangkit dan menampakkan diri, dan Yesus naik ke surga. Dan sekarang mereka menantikan janji Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus dicurahkan di pasal 2, mereka mulai bangkit. Mereka mulai berani untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam Kisah 2 ayat 14, khotbah Petrus, saudara-saudara, dikatakan bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu. Siapapun yang mengalami kuasa Tuhan, siapapun yang mengalami karya Roh Kudus, hidupnya akan mengalami sebuah pembaharuan. Bahkan Petrus berkata bahwa orang-orang ini tidak mabuk oleh anggur, tetapi inilah yang difirmankan oleh Nabi Joel. Haleluya, saudara-saudara. Dan kita tahu dari momentum pencurahan Roh Kudus itulah lahirlah perkumpulan orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Di dalam Kisah 2 ayat 4 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa banyaknya. Ada tantangan, saudara-saudara, ketika pencurahan Roh Kudus, tetapi kita lihat bahwa kuasa Tuhan melampaui segalanya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Murid-murid mulai bangkit. Gereja dilahirkan ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia seperti angin, dia seperti api yang menghanguskan, saudara-saudara. Oleh karena itu, siapapun yang bertemu dengan apinya Tuhan, dia akan mengalami perubahan. Apa yang membuat Saulus berubah, saudara-saudara? Bukan pengajaran yang baru, tapi perjumpaan pribadi yang ilahi itu. Itulah yang mengubah kehidupan Rasul Paulus. Apa yang mengubah para murid? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus, hidupnya diubahkan, gereja dilahirkan, mereka keluar dari segala ketakutan mereka. Ketika kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kuasa itu akan bekerja, akan mengalir di dalam hidup kita.
Pertanyaannya, seberapa rindukah kita dipenuhkan oleh kuasa Tuhan? Seberapa rindukah kita dikuasai, dipimpin, diurapi oleh Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, api akan membakar hidup kita ketika kita rindu. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika kita punya kerinduan, maka roh Tuhan akan semakin memakai kehidupan kita, saudara-saudara. Dan hari ini momentum pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya, saya membacakan di dalam Kisah 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Jadi bagi kitalah janji itu. Kuasa Tuhan menyertai kita. Murid-murid menjadi berani. Murid-murid keluar dari segala ketakutan mereka, saudara-saudara. Murid-murid yang tadinya ada yang menyangkal Yesus, terkurung di dalam rumah mereka berkumpul dan lain sebagainya. Tapi ketika kuasa Roh Kudus turun atas mereka, hidup mereka diubahkan. Pekerjaan Tuhan dikerjakan sebaik mungkin. Memang masih ada tantangan yang berikutnya. Pada akhirnya mereka tersebar di mana-mana. Tapi kita melihat dimanapun mereka berada, Injil Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem orang-orang yang dekat dengan kita, Yudea orang-orang yang mulai jauh dengan kita, dan sampai ke ujung bumi. Ketika kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka akan terjadi pembaruan-pembaruan di dalam hidup kita. Hikmat kita akan ditambahkan, kuasanya di dalam diri kita akan dinyatakan, saudara-saudara. Oleh karena itu, momentum pencurahan Roh Kudus ini biarlah kita sambut dengan sebuah kerinduan, mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita, mengizinkan Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah di atas segalanya. Di dalam nama Yesus, berkati setiap kami Tuhan, boleh memperingati satu momentum pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di hari Minggu ini, Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu menjamah kami, berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami terima pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik buat kita. Selamat menikmati kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Salam sukacita, salam kemenangan.